di Babasan, bahas bahasa dan sastra secara santai. Perkenalkan, saya Dira Danira, juara 1 Duta Bahasa Jawa Barat yang akan membersamai teman-teman semua untuk berbincang dalam episode perdana Babasan di tahun 2025 ini. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita luar biasa hari ini, yaitu Ketua Tim Kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Ibu Devianti Asmalasari. Halo Ibu Devi, apa kabar Ibu? Halo Dira, alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Jadi di episode perdana ini Ibu diharapkan Babasan bisa menjadi panduan dan informasi kepada halayak muda khususnya untuk berbincang mengenai bahasa dan sastra. Dan karena masih tahun baru nih Bu ya, masih hangat-hangatnya, kayaknya kita seru juga ya kalau memperbincangkan mengenai fenomena kebahasaan, peristiwa bahasa yang terjadi dan viral ya bisa dikatakan selama tahun 2024 kemarin nih Bu ya. Nah, salah satu nih Bu nih, di pertengahan tahun lalu ini sempat ramai sekali ya di jagat media sosial itu ada salah satu pemengaruh yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Nah ini banyak polemik ya di media sosial, ada yang setuju dengan pendapat tersebut, ada juga yang bilang enggak kok bahasa Indonesia tuh kaya. Nah kalau menurut Ibu Devi sendiri tanggapannya seperti apa Ibu? Iya, kalau misalkan ada yang mengatakan bahasa Indonesia itu miskin kosakata ya, tentu kalau misalkan dibandingkan dengan kosakata dalam bahasa Inggris, tentu memang bahasa Indonesia kosakatanya relatif sedikit. Karena kalau kita lihat usia bahasa Indonesia itu masih sangat muda, belum sampai 1 abad begitu ya. Karena bahasa Indonesia itu berkembang dan lahir itu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi usia bahasa Indonesia ini yang belum 1 abad tapi sudah banyak mengalami perkembangan. Karena dari awalnya itu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu ya. Nah, saat ini bahasa Indonesia sudah banyak sekali mengalami perkembangan kosakata. Tapi memang kalau kosakata yang tercatat di dalam kamus itu pasti lebih sedikit dengan kosakata yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menyebut bahwa kosakata bahasa Indonesia itu miskin ya. Karena memang kalau misalkan kosakata yang ada di penutur bahasa Indonesia itu sangat banyak. Nah, itu juga yang menjadi salah satu tugas dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat untuk pengayaan kosakata untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengayaannya dari mana? Dari kosakata bahasa daerah. Nah, jadi kami di sini di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, jadi kita mengumpulkan kosakata dari bahasa daerah untuk diusulkan ke dalam KBBI. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu isinya tidak hanya berasal dari kosakata bahasa Indonesia, tapi juga dari bahasa daerah dan juga serapan dari bahasa asing. Nah, itu juga yang menjadi kalau misalkan ada yang mengatakan miskin kosakata, ya tentu tidak ya. Kita bahasa Indonesia itu sangat kaya. Bahkan dari bahasa Sunda banyak sekali kosakata bahasa Sunda yang sudah masuk ke dalam KBBI. Belum lagi kosakata yang memang masih ada di masyarakat penutur bahasa kita yang memang belum masuk ke KBBI. Oke, jadi kalau Bu Devi sendiri kurang setuju ya dengan perkataan bahwa bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Mungkin itu penggunanya saja yang miskin pengetahuan dalam menggunakan kosakata tersebut ya Bu ya? Betul, karena tidak semua kosakata di dalam KBBI pun digunakan masyarakat ya. Betul sekali. Jadi memang mungkin yang miskin kosakata bukan bahasa Indonesia, tapi yang kita miskin tidak mengetahui kosakata apa saja yang ada dalam KBBI dan tidak menggunakannya begitu ya. Betul sekali. Bahkan bisa dibilang juga bahasa Indonesia bisa jadi lebih kaya gitu ya kalau terus diperkaya dengan bahasa-bahasa daerah tentunya ya, karena banyak sekali bahasa daerah di Indonesia. Oke, nah tadi Ibu juga bilang bahwa kosakata itu ada yang ada di kamus, ada juga yang hidup dalam masyarakat gitu ya Bu Devi ya. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa yang digunakan di kalangan masyarakat, salah satunya yang saat ini ramai dan terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan adalah fenomena bahasa jaksel nih Bu, atau bisa dibilang juga bahasa gado-gado ya, karena dicampur aduk nih antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris gitu ya. Biasanya digunakan di kalangan perkotaan nih Ibu. Kebetulan saya juga dari Bekasi, itu anak-anak di Bekasi karena dekat
dengan Jakarta jadi kebawa-kebawa juga bahasa Jaksel, Ibu, dicampur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, which is literally gitu kan ya. Dan kalau di Bandung mungkin dicampur bahasa Sunda dan bahasa Indonesia gitu ya. Ini gimana sih Bu Devi, apakah boleh dicampur-campur seperti ini, Bu? Iya, sebetulnya untuk penggunaan bahasa campuran gitu ya, ini bukan hal yang baru di Indonesia. Karena campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sudah sering ya kita dengar, misalkan untuk kata sorry gitu ya, misalkan love you atau whatever gitu kan, kita sering mendengar itu dalam percakapan sehari-hari gitu ya. Namun memang sekarang yang sedang viral tahun ini bahasa Jaksel gitu ya, yang tadi katanya literally, terus ada by the way, on the way atau which is ya. Nah ini memang digunakan oleh anak-anak muda begitu ya. Nah tentunya generasi muda memang cenderung untuk menggunakan kosakata yang memang hanya sebetulnya dimengerti oleh kelompoknya. Jadi mereka menggunakan bahasa itu untuk komunikasi internal sebetulnya yang memang hanya dimengerti oleh komunitasnya sendiri. Nah tentunya kalau misalkan di Jaksel seperti itu, fenomena di Bandung itu campurnya dengan bahasa Sunda begitu ya. Seperti anak-anak muda di sini, anak-anak SMA begitu ya, menggunakan kata aing. Aing itu kan dari bahasa Sunda ya. Jadi menggunakan kata aing untuk diri sendiri, tapi dicampur dengan bahasa Indonesia. Aing mau makan dulu, aing mau kesana dulu, tapi itu campur ya. Dan mereka merasa bahwa itu adalah bahasa yang mereka nyaman menggunakan itu gitu, dan mereka hanya menggunakan itu di komunitasnya. Berbeda halnya ketika dia berkomunikasi dengan orang tua, tentu dia tidak menggunakan kata itu karena memang itu hanya digunakan di komunitasnya. Nah tentu fenomena ini ada dampak positif dan negatif begitu ya. Ya positifnya kalau misalkan tadi campuran dengan bahasa Inggris tentu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya begitu ya. Iya bisa juga ya. Bisa ya gitu. Kalau misalkan untuk bahasa daerah, anak-anak ternyata mereka masih menguasai bahasa daerah. Nah tapi ada juga dampak negatifnya begitu, karena kalau misalkan fenomena ini dibawa ke ranah formal, nah ini jadi masalah. Ya, kalau misalkan itu digunakan hanya untuk komunikasi internal di komunitas mereka, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan fenomena ini dibawa ke ranah formal, ketika dia berbicara misalkan dengan guru, ya kan itu bahaya. Jadi itu memang fenomena ini biasanya musiman begitu ya. Jadi bahasa ini nanti juga beda generasi tentu akan beda lagi gejalanya atau fenomenanya beda lagi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik itu secara konteks, begitu ya situasinya, dan benar itu secara kaidah. Tentu saja kita juga harus bisa melihat kapan sih kita menggunakan bahasa yang formal dan kapan kita menggunakan bahasa non formal. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan bahasa. Oke, itu ya sahabat bahasa harus bijak dalam menggunakan bahasa. Jadi kalau bahasa Jaksel tadi sebagai bahasa non formal boleh asal-asal saja digunakan jika di kalangan terbatas ya, di komunitasnya sendiri dengan teman sebaya misalnya. Tapi kalau kita beralih ke situasi atau konteks yang formal, ini baru salah ya Bu ya. Oke, nah masih berbicara tentang bahasa di kalangan anak muda Bu Devi. Ada juga sekarang generasi-generasi yang lebih muda, tentunya baru muncul nih generasi Alpha. Dan ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial tahun 2024 kemarin itu muncul bahasa-bahasa game Alpha. Dan karena unik gitu ya, baru muncul sekarang dan tiba-tiba ramai sekali diperbincangkan. Ini gimana tanggapannya Ibu terhadap bahasa game Alpha ini? Iya, kalau bahasa game Alpha ini generasi anak saya ya. Oh, gimana Ibu? Karena memang sekarang anak-anak itu hidup dalam dunia serba digital, ya kan? Informasi itu dengan mudah dan sangat cepat begitu ya masuk dari mana sih, termasuk salah satunya di media sosial. Dan yang memang informasi atau kosakata-kosakata yang digunakan oleh game Alpha ini memang banyaknya di media sosial ya, di dunia digital. Dan tentu ini juga terkaget-kaget kalau ketika anak saya bilang sih masuk skip ini memang digunakan
Jadi kita sebetulnya tidak perlu khawatir juga dengan fenomena ini karena memang bahasa musiman ini biasanya nggak akan lama gitu, karena nanti kalau misalkan beda lagi musim, beda lagi nanti ya fenomenanya. Nah tentunya, tapi kalau misalkan bahasa ini tetap hadir, terus misalkan tetap digunakan, bisa jadi juga bahasa-bahasa yang digunakan, kosakatanya ini nanti bisa jadi masuk ke KBBI gitu. Karena memang bahasa yang memang digunakan oleh Gen Alpha ini, kalau misalkan dia terus-terusan digunakan, banyak sekali penggunaannya, frekuensinya banyak dalam berbagai media, kemudian dia menetap terus gitu ya digunakan, ada kemungkinan nanti bisa jadi masuk ke dalam KBBI. Seperti ada kosakata bahasa gaul yang misalkan mager gitu ya, itu udah masuk KBBI kan gitu. Jadi ada beberapa fenomena yang memang musiman, karena memang ini lagi musiman, di media sosial lagi tren gitu ya, itu kemudian nanti hilang. Ada kemungkinan juga nanti bahasa ini akan bertahan lama gitu. Nah kalau memang ini bisa jadi nanti bahasa yang digunakan oleh anak-anak Gen Alpha ini, bisa jadi kalau memang dia bertahan lama, ini akan bisa jadi masuk ke dalam KBBI. Wah, bisa jadi ada skibidi, ada RIS gitu ya di KBBI itu terus gitu. Bisa jadi kalau terus dipakai Bu ya. Kalau misalnya bahasa ini kayaknya bahasa yang dibentuk sendiri gitu, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi secara global dipakai bahasa yang sama, tuh mungkin aja Bu ya dipakai di KBBI ya. Iya. Kalau misalkan persyaratannya tidak terpenuhi ya, jadi ada memang tidak semua kata bisa masuk ke KBBI, tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu agar sebuah kosakata itu bisa masuk ke dalam KBBI. Oke, itu yang sering dipakai dan lain-lain gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, isu lain Ibu yang baru saja muncul Desember kemarin nih ya, berbicara soal kosakata yang sering dipakai. Nah, Pak Kaban nih pada taklimat media mengatakan bahwa kata tahun ini atau KTI tahun 2024 adalah kesehatan mental. Artinya kata ini atau frasa ini sering dicari di mesin pencarian atau di KBBI gitu ya. Ini kira-kira menunjukkan fenomena atau peristiwa apa sih dalam masyarakat? Iya, kalau misalkan kita membahas KTI atau kata tahun ini gitu ya, ini merupakan kata pilihan yang mencerminkan tren. Jadi peristiwa atau isu apa sih yang paling signifikan dalam satu tahun ini begitu ya. Nah, pada tahun 2024 kemarin ternyata trennya gitu ya adalah kesehatan mental. Ini juga banyak menjadi topik-topik untuk diskusi, bahkan ada webinar banyak ya di instansi-instansi, bahkan ini menjadi salah satu isu juga tentang kesehatan mental. Jadi kalau misalkan kita lihat ke KBBI, kesehatan mental ini pengertiannya adalah keadaan sehat batin dan watak yang memungkinkan seseorang berpikir lebih jernih dan fokus saat beraktivitas. Jadi kesehatan mental ini memang merupakan satu isu yang saat ini memang sedang ramai diperbincangkan gitu, bagaimana agar kita bisa menjaga mental kita agar sehat itu tidak hanya lahirnya gitu ya, tidak hanya sehat secara fisik tapi juga secara mental. Kita harus bisa menjaga keadaan lahir batin kita dalam keadaan sehat. Dan tentunya selain dari ini memang menjadi isu yang strategis gitu ya, isu yang banyak dibahas, ini juga banyak dicari. Kata kesehatan mental ini banyak dicari baik itu dalam mesin pencarian gitu ya ataupun di KBBI. Jadi kesehatan mental ini memang isu yang sangat-sangat signifikan selama tahun 2024 gitu. Jadi ini yang diangkat menjadi kata tahun ini di 2024 yang kemarin disampaikan oleh Pak Kaban dalam taklimat media. Oke, jadi dengan adanya kata tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada tahun 2024 semakin sadar gitu Ibu ya terkait kesehatan mental. Nanti bagus juga Ibu ya tentunya, apalagi kalau anak-anak muda yang sudah semakin sadar perlunya menjaga kewarasan jiwa di samping fisik gitu ya. Luar biasa. Nah, itu dia sahabat bahasa perbincangan dan episode perdana dari Babasan atau Bahas Bahasa dan Sastra secara santai. Kita sudah bahas dan sekali ya isu kebahasan tahun 2024 ini. Kalau kira-kira boleh saya tanya Ibu, di tahun 2025 nanti kira-kira trennya seperti apa? Atau ada pesan-pesan buat
kaula muda nggak tuh menghadapi tren kebahasaan di tahun ini? Sepertinya tahun 2025 itu banyak juga yang membahas tentang kecerdasan artifisial. Oh iya, menarik. Nah itu juga sebetulnya tahun 2024 juga banyak dicari ya mengenai kecerdasan buatan begitu ya. Itu kecerdasan buatan. Jadi memang sepertinya tahun 2025 ini masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Oke, ini ramalan dari Bu Devi ya, banyak diperbincangkan mengenai kecerdasan buatan ya, tren pembahasan. Karena mulai banyak juga yang menggunakan kecerdasan buatan itu untuk apa ya, ngobrol atau bahkan riset gitu ya, sudah banyak menggunakan ini dan harus kita perhatikan ke depannya gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Devi atas waktunya dan perbincangannya. Sama-sama Dira. Sahabat bahasa, jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, di Instagram Balai Bahasa Jabar, di Facebook Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, di media sosial X @bb_Jabar, di YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, dan laman Balai Bahasa Jabar.kemdikbud.go.id. Saya izin menutup dengan pantun, boleh Bu ya?